Aduh, maaf ya, saya udah nggak ada waktu lagi nih. Siapa nih yang suka gini jawabnya ketika ditawarin untuk ikut kelas online atau ikut pelatihan? Nah, memang belajar sering kali bukan jadi prioritas gitu ya. Tapi apakah guru itu harus belajar? Kan guru udah jadi pengajar, ngapain harus belajar lagi? Nah, terus gimana sih yang benar gitu ya? Kapan sih? Gimana cara bagi waktunya begitu ya? Nah, ini akan kita diskusikan bersama. Halo sahabat pendidik semua, bertemu lagi dengan saya Indra dari Guru Berilmu. Di sini kita akan membahas cara guru menemukan waktu untuk belajar. Namanya juga pengajar gitu kan ya. Pastinya kita harus terus belajar. Bener nggak? Sependapat nggak nih? Boleh nggak sih kita nggak usah belajar aja gitu kan ya? Kan udah jadi pengajar, kan udah selesai belajarnya. Gimana nih yang bener? Boleh nggak sih sebenarnya? Belajar adalah cara kita sebagai pengajar untuk terus bertahan. Tidak ada alasan yang bisa digunakan dan juga bisa dibenarkan untuk tidak belajar. Karena sebagai pendidik kita harus terus mengupdate ilmu pengetahuan kita, dan karena seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan juga pasti terus berkembang. Disadari ataupun tidak, saat ini di tengah-tengah cepatnya perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan, kita tetap harus up to date agar bisa terus mengantarkan anak-anak kita sukses di masa depan. Nah, ini juga menarik begitu ya, karena kita mendidik anak atau siswa kita tentunya untuk hidup bukan di masa saat ini, tapi dididik untuk hidup di masanya yang akan datang kelak. Guru yang baik adalah guru yang mau berkembang dan mau untuk belajar, menambah pengetahuan yang ia miliki. Tapi bagaimana? Kan kita sulit untuk menemukan waktu untuk belajar begitu ya. Dari pagi sampai sore di sekolah, apalagi sekolahnya full day saat ini kan ya. Belum lagi malamnya ngoreksi tugas, ditambah pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Belum lagi waktu dengan keluarga dan lain sebagainya, terutama yang ibu-ibu begitu ya. Nah, mari kita diskusikan bersama dalam video ini. Dan untuk memudahkan, kita akan bagi ke beberapa step yang nanti bisa insya Allah diimplementasikan. 6 cara menemukan waktu untuk belajar. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu semua bisa fokus dengan membuat proyek belajar mandiri. Ini adalah langkah awal yang menjadi kunci utama dari step-step selanjutnya. Kita harus bisa memaksa diri ini untuk bisa bergerak, karena kita harus bisa mendobrak barrier yang ada agar bisa menjadi lebih giat lagi. Seperti saat naik sepeda misalnya begitu ya, kayuhan pertama pasti akan yang jadi paling berat. Tapi setelah sepedanya berjalan, kayuhan berikutnya akan jadi jauh lebih ringan dan jauh lebih ringan lagi. Sama dengan belajar. Kalau kita mau belajar ya harus mulai dulu meskipun terasa berat. Tapi begitu sudah menjadi habit atau kebiasaan, maka insya Allah akan terasa sangat mudah. Yang harus jadi catatan utama adalah untuk awal, saran kami tidak terlalu banyak membuat proyeknya begitu ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti menjadi tidak fokus dan terlalu berat jadinya. Analoginya kalau kita naik sepeda motor misalkan begitu ya, dari start awal sudah pakai persneling atau gigi 4, maka akan terasa berat motornya begitu ya. Bisa jadi mati lagi gitu ya, nggak jadi jalan. Sama dengan belajar, kalau awal sudah terlalu banyak yang ingin kita pelajari atau proyek yang kita buat terlalu banyak, maka dikhawatirkan akan membuat semakin besar barriernya yang malah terasa terlalu berat, lalu berakibat kita nggak jadi melakukannya atau jadi dilakukan tapi tidak bertahan dengan lama begitu. Kan sangat sayang sekali begitu ya. Yang kedua, temukan space pocket time. Step yang kedua ini kita bisa mencari kantung waktu luang begitu ya. Ini mungkin sering kita temui tapi kurang sadar, kurang kita perhatikan aja. Sebenarnya ini bisa membuat perubahan yang cukup luar biasa kalau menurut saya. Kita bisa manfaatkan dengan baik tentunya. Simpelnya adalah cari waktu kosong yang pendek-pendek. Contohnya ketika kita berangkat ke sekolah,
di mobil bisa sambil mendengarkan audiobook misalkan, atau mendengarkan podcast tertentu yang sesuai dengan proyek belajar mandiri kita, atau yang sekolahnya mungkin dekat bisa sambil jalan sambil mendengarkan audiobook, atau bisa pakai earphone atau headsetnya sambil jalan. Atau ada pocket time yang lain yang bisa kita manfaatkan gitu ya, boleh dong di share di kolom komentar biar rekan pendidik semua bisa baca juga. Ketiga, gabung aktivitas rutin dengan aktivitas proyek belajar kita. Kadang tidak kita sadari ada aktivitas rutin yang sudah menjadi otomatis tanpa perlu berpikir lagi gitu ya. Kita bisa gerak gitu aja gitu ya. Saya pernah menemui seorang penjual nasi goreng, ini contoh begitu ya. Beliau sudah jualan kurang lebih 35 tahun, lalu saya tanya ke beliau begitu ya. Wah, ini berarti tangannya udah otomatis gerak sendiri ya Pak? Udah nggak perlu mikir-mikir lagi ya, ngambil bumbu dan lain-lainnya ya. Dan terbukti memang gerakan beliau sangat luas begitu ya, cepat banget begitu ya, bergeraknya secara otomatis gitu kayaknya. Nah, kita juga pasti punya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini begitu ya. Contohnya kalau saya biasanya pas lagi nyapu itu kan nggak perlu mikir gitu ya. Bisa jadi mungkin pas lagi cuci piring atau lagi makan atau pekerjaan yang lain yang kita nggak perlu mikir, yang otomatis gerak gitu aja. Nah itu bisa kita sambil gabung dengan aktivitas proyek belajar kita tentunya. Misal kita gabung dengan melihat video belajar, baik dari YouTube atau dari platform belajar mungkin kayak seperti Guru Berilmu ini begitu ya. Nah itu bisa dilakukan, apalagi kalau Guru Berilmu kan sudah ada kelas-kelas yang disusun secara terstruktur tuh ya, jadi lebih memudahkan insya Allah. Bisa segera dieksekusi nih biar nggak menguap idenya gitu ya. Yang keempat adalah mengurangi friksi atau hambatan. Friksi ini atau hambatan ini sering banget nih yang menjadi penyebab untuk kita tidak melakukan rencana yang sudah kita lakukan. Apapun aktivitasnya, ini sering sekali jadi penyebab kegagalan awalnya begitu ya. Misal kita mau olahraga nih ya, saya gitu ya, sudah direncanakan mau naik sepeda misalkan di pagi hari. Ternyata ketika waktunya tiba, kita malah nggak jadi. Karena apa? Sepedanya ada di garasi, di bagian depan, terhalang 2 motor, untuk ngeluarinnya susah gitu ya. Jadi nggak jadi karena ada halangan itu aja gitu ya. Dan bahkan kita belum bergerak sebenarnya menuju ke garasi pun belum gitu. Lihat sepedanya juga belum. Lalu gimana caranya? Ya kita hilangkan semua hambatannya. Misalkan waktu sorenya kita pindahkan ke posisi yang paling depan di garasinya. Sama dengan belajar, usahakan hilangkan semua hambatan yang tidak peduli sekecil apapun hambatannya. Contoh kalau kita mau membiasakan membaca buku misalnya gitu ya, kita pastikan buku itu ada di tempat yang mudah untuk dijangkau gitu ya. Jangan yang jauh-jauh. Kalau bukunya ada di perpustakaan, di rak yang paling jauh begitu ya, kita bisa pindahkan ke dekat kita, dekat dengan meja kerja misalnya, atau dekat ruang makan dan lain sebagainya. Kalau saya ada rak buku di sebelah meja kerja saya gitu ya. Jadi ya kalau mau baca tinggal ambil lalu baca gitu ya. Hilangkan friksi sekecil apapun itu. Yang kelima, melakukan pendekatan eksperimen. Nah ini kadang kita takut untuk mulai karena takut itu gagal dan tidak berhasil gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang kebanyakan overthinking gitu ya, nggak mulai-mulai. Padahal belum dilakuin gitu ya. Kalau aku nanti belajar, baca buku terus gitu ya, nanti bakal diomongin nggak sih sama teman-teman gitu ya. Nanti kalau aku kelihatan belajar terus tapi nggak tambah pinter, nanti gimana ya, bakal malu nggak ya? Atau malah ada yang lebih parah gitu ya, aku nggak mau belajar lagi deh karena emang kayaknya aku nggak bisa dan nggak ada waktu juga untuk belajar. Nah ini parah banget sih dan harus kita atasi masalah-masalah ini jika ada dalam diri kita tentunya. Contohnya dengan membuat project dengan menggunakan metode eksperimen ini. Nah ini adalah misalkan aku bakal bikin program belajar setiap jam 7 pagi dengan cara membaca buku selama setengah jam dan akan dilakukan selama 2 pekan. Jadi ada rentang waktunya. Setelah ini kita jelaskan yang namanya eksperimen kan pasti ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Nah nggak apa-apa nanti kalau tidak berhasil kita evaluasi. Jika gagal atau tidak berhasil mungkin hasil yang tidak mencapai hasil yang memuaskan nggak apa-apa gitu ya. Mungkin program belajarnya memang nggak cocok dengan diri kita gitu ya. Misalkan baca buku
Nah itu memang nggak cocok ya nggak apa-apa, kan memang nggak semua orang harus suka baca buku juga gitu kan ya. Bisa dilakukan eksperimen lain atau eksperimen kedua, ketiga dan lain sebagainya dengan cara misalkan diganti caranya, dengan cara menonton video, dengan cara mendengarkan audiobook gitu ya, menonton podcast. Coba aja terus cari satu yang pas dengan diri kita. Yang keenam adalah berhenti jika dirasa tidak pas. Tidak semua orang atau tidak semua project itu pas dengan setiap orang gitu ya. Seperti saya nggak cocok dengan olahraga lari. Saya dulu pernah punya project lari gitu ya. Sudah memulai tapi saya merasa nggak cocok dengan saya gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk stop. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya tetap butuh olahraga karena menjaga kesehatan diri saya begitu ya. Terutama menjaga berat badan. Mungkin lari memang saya nggak cocok, jadi saya coba cari lagi, ternyata bersepeda. Nah ternyata cocok untuk bersepeda saya begitu ya. Begitu juga dengan belajar, tidak semua orang suka membaca buku, sekali lagi tidak semua orang juga suka berdiskusi misalnya, tidak semua orang juga suka ikut kelas online misalnya. Cari yang pas dengan diri kita masing-masing. Yang penting kita masih punya project untuk belajar dan mengembangkan diri kita tentunya. Kuncinya adalah jangan pernah hapus project belajarnya sebelum kita ganti cara kita melakukannya, dan jangan takut salah ketika bereksperimen ini. So, mau mulai dari mana dan kapan akan dieksekusi nih? Share dengan kami di kolom komentar ya, karena setiap pendidik harus mendidik dirinya terlebih dahulu. Jika Anda suka konten semacam ini, silahkan like. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke rekan-rekan Anda agar kebermanfaatannya bisa jadi lebih luas lagi. Sampai bertemu di video berikutnya dan salam pendidikan.